Oke, kita bahas tali itu sebagai gelombang gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung tentang gitar, di mana senar gitar itu ketika kita gitarkan dia menjadi gelombang ya, salah satu bentuk gelombang, tapi di sisi lain dia juga menghasilkan bunyi. Nah, di sini saya akan bahas lebih lanjut tentang bunyi, oke? Tentang bunyi. Sebentar, kayaknya harus saya pertebal tulisannya. Tentang bunyi gitu ya. Bunyi sebagai gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Nah, pada gelombang bunyi ini adalah di awal kuliah kemarin saya udah bahas, bunyi itu ada salah satu gelombang longitudinal gitu ya. Di mana dia amplitudenya, simpangannya, dan arah rambatnya itu satu arah gitu ya. Nah, karena satu arah, kita pada bunyi tidak banyak berbicara mengenai persamaan gelombangnya, tapi kita lebih banyak berbicara tentang intensitas, gitu ya. Kita lebih banyak berbicara tentang intensitas, seperti itu. Nah, apa itu intensitas? Intensitas itu pada dasarnya adalah eh, daya, gitu ya. Intensitas itu pada dasarnya adalah daya per satuan luas, gitu ya, daya. Kenapa daya? Karena yang setelah saya jelaskan di awal bahwa eh, gelombang itu melibatkan transfer energi. Jadi untuk gelombang bunyi sebetulnya agak susah kita melihat bagaimana penjalaran gelombangnya karena atau bagaimana gelombang itu mekanisme gelombangnya seperti apa karena dia antara antara arah rambat dan amplitudenya itu searah. Maka kita nyatakan dalam eh, intensitas. Sedangkan intensitas itu adalah daya persatuan ruas. Kenapa daya? Karena pada tiap gelombang ada transport energi. Nah, sedangkan daya itu adalah energi per satuan waktu gitu ya. Jadi kita bisa peroleh dari energi persatuan waktu. Nah, kita banyak menyatakan dalam ini. Nah, biasanya kalau untuk bunyi, ketika saya berbicara depan kelas atau kalian berbicara, walaupun saya berbicara pada kalian, eh, tapi misalkan ada orang di belakang saya juga tetap mendengar suara saya. Ada orang di atas saya tetap mendengar suara saya. Nah, misal ini, ketika saya bicara depan kelas, misalkan ini saya tampak atas, ini kalian, gitu ya, ini kalian. Walaupun saya bicara sama kalian, tapi ketika ada misalkan di pintu, ada mahasiswa yang baru datang di pintu, dia juga akan dengar suara saya. Atau misalkan di sini jendela, ada mahasiswa yang ngintip dari jendela juga kelihatan. Gitu ya. Atau misalkan di papan tulis, misalkan ada mahasiswa yang sembunyi di belakang papan tulis juga akan mendengar suara saya. Nah, maka sebetulnya suara itu tidak menjalar hanya di satu arah, tapi dia ke segala arah ya, meskipun itu di atas gitu ya. Jadi seperti inilah gitu ya penjelarannya dan seterusnya gitu. Nah, maka kalau kalian lihat sebetulnya luas penampang pada penjalaran suara itu bukan bentuknya eh, garis lurus atau dua dimensi atau satu dimensi, tapi tiga dimensi yang berupa bola. Maka luas penampangnya akan sama dengan luas permukaan bola gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi intensitasnya itu bergantung dari luas permukaan bola. Nah, bagaimana dengan dayanya, dengan energinya? Nah, energi daya ini
daya ini bergantung dari sumber suaranya. Ya, daya ini adalah daya yang digunakan untuk menggetarkan partikel-partikel udara di sekitar sumber suara gitu ya. Misalkan ya eh, speaker dengan suara saya itu beda gitu ya. Nah, tapi biasanya intensitas itu dinyatakan kalau dari sini kita bisa lihat ya ketika dia P per A, intensitas dinyatakan dengan P per A, maka eh, kita nyatakan dia satuannya dalam watt per meter persegi gitu ya. Watt per meter persegi. Nah, tapi kalau kalian lihat eh, pada alat-alat pengukur intensitas itu saya jarang sekali yang ukurannya dalam watt per meter persegi. Tapi lebih ke dalam, kalau untuk intensitas suara itu dalam dB atau desibel gitu ya. Desibel. Nah, bagaimana mengkonversi eh, apa namanya intensitas yang watt per meter persegi ini ke dalam desibel gitu ya. Nah, desibel itu pada dasarnya hmm, agar pengukuran itu dapat lebih dinyatakan dalam angka yang lebih apa ya, yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Karena misalkan eh, apa ya, misalkan limit dari pendengaran manusia itu dalam watt per meter persegi itu adalah 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, 10 pangkat min 12 kan misalkan kalau pada alat ukur kan sulit gitu dibuatnya ya. Sulit sulit dibuatnya. Atau berarti kan harus nolnya ada 12 0,0000 sekian gitu ya. Dan kalau misalkan ada suara satunya lagi yang beda sedikit kan itu eh, agak sulit gitu dinyatakan. Nah, maka dari itu kita buat bentuknya ini dari intensitas ini menjadi yang watt per meter persegi ini jadi desibel. Nah, caranya gimana? Caranya sebetulnya desibel ini karena ini pangkatnya besar, maka untuk menyatakan seperti halnya orang matematik, untuk menyatakan bentuk ini menjadi bentuk yang lebih kecil, maka kita logkan gitu ya. Maka sebetulnya nah ini ya, beta itu adalah intensitas dalam desibel itu dinyatakan dalam nah ini ya, seperti itu.